Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Firman Allah kehidupan dan sempurna perintahnya, walaupun besar kasihnya tak berubah firman-Nya, taatilah perintahnya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang pada hari ini ditetapkan dari titahnya yang kelima. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri
untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang penghapusan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang pada hari Minggu ini ditetapkan dari 1 Raja-Raja 17, mulai ayat yang 17 sampai ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja 17, ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Kita membacanya secara responsoria. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah
dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Begitu juga Amang dan Inang yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Mari kita Amang sebentar untuk melihat warta jemaat kita. Yang pertama, nama minggu kita adalah Jubilate. Marolopolo tude batama sadok ale tanoon. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Hoaso ni debata na panguluhon. Nomor 4, persembahan. Pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022, persembahan minggu pada ibadah pukul 7 dan jam 10.30 dalam 2 amplop, yaitu 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, 1 amplop untuk dana tim Seksi Rumah Tangga HKBP Bandung Reformanda. Nomor 5, penahbisan calon situa. Pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022, di ibadah pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pentahbisan sintua bagi calon situa yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan pelayanan di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Calon sintua yang akan ditahbiskan menjadi sintua adalah A. Calon situa Wel Yaposan Saragi dari sektor 345 Dago. B. Calon situa Edita Roslina Borugultom dari sektor 10 Pajajaran. C. Calon situa Yani Artamas Niari Borusindaga dari sektor 11 Sari Jadi.
D. Calon Sintua Sau Tadeus Huta Barat dari sektor 7812 Malabar Bandung Selatan dan Bypass Timur. Nomor 6, berita anak lahir. Pada hari Senin 25 April 2025 di Jakarta telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Amang C. Nainggolan, Boru Hasugian beralamat di Jakarta dari sektor 12 Riau Antapani Arcamanik dan Patra Komala. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Mari kita doakan agar anak bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian nomor 9, sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Pada hari Senin 9 Mei 2022 mulai pukul 12.30 sampai selesai bertempat di Balai Sinta Jalan Laksa Adi Sucipto nomor 88 Catununggal Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaksanakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP oleh HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Yang mengikuti sosialisasi tersebut dari gereja kita adalah Pendeta Resort, Sekretaris Bendahara Resort, Ketua Majelis Perbendaharaan, dan Bendahara Kuria. Nomor 13, pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Sebagai tuan rumah pertangyangan hari Jumat 13 Mei 2022 dari sektor 6 Cipaganti. Mari kita seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Nomor 14, Dewan Koinonia. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022 setelah kebaktian anak sekolah minggu, seksi sekolah minggu akan melaksanakan uji coba masuk kelas yang akan dibagi menjadi 3 kelas. Konsistori gereja juga akan dipakai sebagai kelas untuk pengajaran sekolah minggu. Persiapan ibadah minggu pukul 10.30 WIB dilaksanakan di ruang pendeta. Nomor 23, ucapan selamat ulang tahun. Ada Amang, Inang, dan anak poso kami di sini. 26 orang yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kalau ada hadir pada saat ini, kami mohon silakan berdiri. Amang, Inang, mungkin di rumah. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 2 sampai 8 Mei. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di halaman rohani Jehovah dotahe akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohana. Ima sebagai kado untuk yang berulang tahun. Nomor 25 yang terakhir adalah berita keuangan di dalam minggu kita ini untuk Huria 15.321.850 rupiah. Untuk pembangunan 1.484.900 rupiah. Untuk kantor pusat 2.564.250 rupiah dan yang lain-lain 3.846.000 rupiah. Itulah warta jemaat dalam seminggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama dan menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kita
Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, kami datang saat ini ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, yang selalu menjagai, melindungi, memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, memuliakan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan atas curahan kasih-Mu yang membentengi dan memelihara kami hingga pada saat ini. Wabah virus corona telah melandai. Biarlah Tuhan selama-lamanya virus corona ini punah dari bumi ini. Tuntunlah dan beri hikmat bagi semua aparat pemerintah, pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah, bersama-sama terus-menerus berusaha mengambil kebijakan, memuju masyarakat adil, damai, sejahtera. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit dan dimanapun berada, pemulihan di rumah dan yang kami tidak tahu di mana berada, semua yang dalam keadaan sakit dari jemaat kita, Amang SR Sibarani, Andro Eliasir P. Tambah, Nyonya P. Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya Si Hombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, M. Tambun, Amang M. Simbolon, Inang Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Inang Nyonya Te Manulang Boru Tambunan, Inang Nyonya Tambu Bolon Boru Samosir, Amang D Pak Pahan, Inang Situa Nyonya Pak Pahan Boru Tapu Bolon, Amang A Manulang, Amang Situa KM Panggabean, Amang J Situmorang, Amang Situa RSP Panggabean, Inang Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pak Pahan, Inang Nyonya Siregar Boru Aritonang, Inang Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Inang Nyonya Esinaga Boru Napitupulu, dan jemaat yang tidak kami sebut satu persatu. Ya Tuhan, tolong belas kasih-Mu menyembuhkan sakit yang dirasakan, sentuhan tangan kasih-Mu yang memulihkan, dan memberkati para dokter dan obat-obatan yang dikonsumsi. Berikan ya Tuhan semangat dan kekuatan bagi orang tua kami yang lanjut usia. Berikan kesehatan dan sukacita yang dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa juga bagi yang berduka. Engkau ya Tuhan yang memberi ketabahan dan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak kami yang kami cintai, Timothy Simbolon, kiranya semakin lancar dalam berkomunikasi. Berkati ya Tuhan kedua orang tua yang selalu menuntun dan mengajarinya dengan penuh kesabaran. Berikan kesehatan dan berkati dalam pekerjaannya. Kami berdoa bagi yang merindukan anak. Kiranya setiap upaya yang dilakukan biarlah seturut kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan kandungannya untuk memperoleh keturunan, menjadi keluarga yang bahagia. Kami berdoa bagi yang belum mendapat pekerjaan. Bukalah ya Tuhan pintu lapangan kerja dan cukupkan bagi mereka ya Tuhan. Berkati semua daya usahanya ya Tuhan. Kami berdoa juga yang belum mendapatkan teman hidup.
Berikanlah ya Tuhan seturut kehendak-Mu yang sepadan menjadi atau membentuk rumah tangga yang bahagia. Kami berdoa untuk semua pelayanan dalam gereja dan program dalam tahun kesehatan ini secara bersama-sama dengan majelis, dengan semua seksi-seksi bersukacita dalam pelayanan. Berkati ya Tuhan dan tuntun kami seturut kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk tempat ibadah minggu di persiapan AKBP Lembang dan persiapan AKBP Sumedang. Berkati ya Tuhan segala daya upaya yang terus dilaksanakan. Tunjukkan Tuhan jalan yang terbaik dan buka Tuhan hati warga yang hadir beri ibadah di HKBP Lembang dan Sumedang. Berkati juga ya Tuhan pelayanan hamba-Mu dan majelis untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan persekutuan kami hanya bersandar untuk melakukan firman Tuhan-Mu yang akan disampaikan amang pendeta. Kami serahkan doa syafaat kami ini, dan jika ada tutur kata dan perbuatan dan perlakuan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami imani di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau dalam penyertaan-Mu kami boleh bersekutu kembali di tengah-tengah gereja ini, dalam rumah ibadah ini. Biarlah roh Tuhan itu boleh memperlengkapi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang akan menyapa kami pada pagi ini. Kami boleh dikuatkan Tuhan untuk kembali menjalani semua aktivitas yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan dengan semua tanggung jawab itu, biarlah kami boleh dengan kesetiaan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada
minggu hari ini, Minggu Jubilate, firman Tuhan yang menyapa kita dari Kisah pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 36 sampai ayat yang terakhir itu ayat 43. Saya akan bacakan buat kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu bersama mengetahui bahwa memang hal yang pertama harus kita lihat kalau di Injil Lukas, karena kisah ini juga adalah tulisan daripada penulis yang sama yaitu Lukas. Nah, di pasal terakhir, pasal 24 itu jelas dikatakan ketika Yesus, sebelum Yesus naik, ya, sebelum kenaikan Yesus ke surga itu jelas dikatakan di pasal terakhir ayat 49, "Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai diperlengkapi, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, di ayat terakhir 53, mereka semua berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tinggal dalam kota sampai diperlengkapi, kemudian berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Jadi tentunya kita bisa pastikan setelah Roh Kudus memperlengkapi para murid, nah kemudian renungan kita ini adalah lanjutannya. Nah, saudara-saudara, bahkan di pasal-pasal pertama, kisah ini dan juga di pasal 5 itu jelas dikatakan kalau kita baca ketika di hadapan mahkamah agama, satu hal yang dikatakan oleh Petrus, dia katakan di ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat. Nah, saudara-saudara, bahkan bentuk daripada bagaimana Roh Tuhan itu memperlengkapi murid adalah bukan hanya kemampuan untuk taat, tapi kemampuan untuk menyembuhkan, kemampuan untuk menguatkan, kemampuan untuk menghidupkan. Nah, kalau minggu ini kita memasuki minggu Letare, minggu Letare yang memang itu dari pemazmur, itu soal sukacita. Jadi soal sukacita ini memang bukan hanya ketika kita memiliki, kemudian kita mampu menjadi bersukacita,
Tapi kalau kita coba selidiki kehidupan wanita ini, seorang wanita yang dikatakan Tabita, ya, Dorcas dalam bahasa Yunani, memang dalam penyelidikan saya coba menyelidiki siapa ini wanita ini, saudara-saudara, memang tidak ada keterangan yang bisa kita temukan apakah wanita ini menikah atau tidak. Ya. Menikah atau tidak. Nah, satu hal memang tugas yang secara khusus bagi Petrus dan beberapa murid, yaitu ketika mereka harus keluar dari Yerusalem. Nah, kemudian mau tidak mau mereka harus mewartakan Injil ini bukan hanya kepada Yahudi, tapi juga kepada non-Yahudi. Oleh karena itu memang ketika mengabarkan Injil kepada non-Yahudi, segala sesuatu bisa dimungkinkan. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Bahkan terkadang orang percaya bisa tidak mempersiapkan ketika dia harus ketemu sesuatu yang dia tidak pahami dalam kehidupan ini. Tapi ternyata ada beberapa yang memang harus kita pahami, dan itu begitu kuat saudara-saudara pada pagi ini mengingatkan kita. Jadi memang tempat terjadinya ini memang di Yope ya. Ternyata di sini banyak janda. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya adalah nelayan. Nah, jadi ketika nelayan harus berhadapan dengan laut yang ganas, bisa saja terjadi kapal yang mungkin bisa karam, tenggelam. Oleh karena desakan hidup dan kebutuhan, bahkan juga tantangan yang cukup besar, dimungkinkan seorang kepala keluarga harus mampu melakukan apa saja untuk menghidupi keluarga. Nah, dalam penyelidikan itu ternyata dimungkinkan. Makanya di Yope ini banyak sekali janda, dan bukan janda kaya, tapi janda-janda yang susah, yang memang harus membutuhi kehidupan keluarga dengan semua kesulitannya. Nah, Tabita dengan satu kemampuan yang lebih, ya, kalau saya katakan kemampuan yang lebih, karena memang tidak semua orang mampu untuk menjadi seorang penjahit. Dia pasti punya talenta tersendiri. Nah, dengan talenta yang dia miliki, dia banyak bersentuhan, dia banyak bantu, dia banyak tolong orang-orang yang ada di Yope itu, melakukan apa yang dapat dilakukannya. Bahkan dia mengisi kesehariannya dengan hal-hal yang baik. Coba kita lihat tadi itu ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dalam kesendiriannya, dia mampu bermanfaat bagi banyak orang. Dalam keterbatasannya, dia mampu berbuat baik bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita coba seimbangkan dengan epistel kita tadi itu. Bagaimana janda di Sarfat itu yang hanya memiliki sedikit minyak, sedikit minyak, dan itu bahan dasar tepung itu. Bahkan di ayat sebelumnya dia katakan, kalau saya dan anak saya konsumsi ini hari ini, karena kemungkinan besok enggak ada lagi, kemungkinan kami akan mati katanya. Tapi ternyata kehadiran daripada Elia itu membuat dia untuk melihat banyak seperti yang dia tidak lihat. Sama seperti Tabita ini. Jadi saya pikir hal yang sangat normal kalau banyak yang kehilangan akan kepergian dia. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, lakukanlah yang baik dalam kehidupan ini. Ya. Karena itu tidak akan pernah menjadi satu kesia-siaan. Jadi jangan pernah menikmati kehidupan ini hanya untuk kehidupan kita secara pribadi, bahkan kehidupan hanya
keluarga kita ya, tapi gimana kita supaya lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Karena seperti tema kita ini ya, menguatkan katanya. Kalau menghidupkan seperti tema kita yang dibacakan tadi itu, gimana kita bisa memaknai kehadiran kita untuk menghidupkan, kehadiran kita untuk membangkitkan, menyemangati, baik secara pribadi, bukan hanya keluarga, tapi secara pribadi. Saya pikir kita harus berani mengevaluasi diri kita, apakah kehidupan kita ini, kehadiran kita ini di satu persekutuan memang menghidupkan, menyemangati, dan bukan yang lain gitu. Mari kita lihat saudara-saudara, kalau jubilate ini kan diangkat dari Mazmur ya, 66 ayat 1. Memang bagi sebagian orang, dia bisa memaknai sukacita itu seperti jubilate itu ketika dia memiliki. Tapi ketika ayat mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ini sesuatu yang sulit. Dalam hal bagaimana satu sukacita itu adalah ketika kita memberi daripada menerima. Saya melihat ini kemampuan Tabita di sini. Kalau dia mengisi kehidupannya dengan lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi ada sebenarnya buku kecil saya baca, ternyata kalau kita memberikan sesuatu, dugi masih jalangan mahita, dohonon ni dongan nama si jalangan dot hita na king mah, kalau ni jalan gimana hita dugi dohonon nama moliate, di buku kecil na hujahai, ternyata hata mauliate na pinasahat na tik kita jalan gimana laos di bagasan saatido muse mauliate mulak tu hita. Itu asa sasi tonga molo tapasahat si pasahatot tatu halak ikon sarupado harus memiliki kualitas sukacita yang sama antara dia ibana nang majaloi dohot ibana na mga lehoni. Na di hari Jumati diskusi kami do lansia sada sian definisi manang sada hatari dan nisahala nama biar tu debata, itu ayat ya. Satu hal pewujudan dari seorang yang takut akan Tuhan, yaitu ketika dia tidak akan pernah gelisah, ketika dia tidak akan pernah takut untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Kenapa? Dia tidak akan pernah gelisah, dia tidak akan berpikir sotung moruan non nadia won molohu pasahat tu ibana. Seseorang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah takut untuk memberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang memelihara dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memastikan dirinya dipelihara oleh Allah. Saya pikir kita harus pastikan pagi ini di Minggu Jubilate ini. Hidup yang penuh dengan pekerjaan rohani. Ini Tabita. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Kemungkinan ini penyembuhan keajaiban keempat atau kelima setelah Petrus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Bahkan di ayat sebelumnya terjadi peristiwa penyembuhan itu ya, Eneas yang lumpuh disembuhkan di ayat sebelumnya. Adong ko hata-bata nama caitabu na ikoningotot ta sa sitongan na baguluon, ima dang mago na dinggan. Tidak akan pernah hilang yang baik. Bahkan satu ayat mengatakan, mulubuy dua manginang, na posubulong ya, remaja di sini, kalau bisa kau bantu detik ini, bantu detik ini, jangan tunggu. Unak pay masajomay, unak pay masugot. Mulubuy diurupi ho, manugoton, salpu ibadaon, urupi.
Nanti amanginang dah. Etek biarong kabar nabudari keluarga perlu diurupi, keluarga kesulitan, manogoton mulak sian ibadaon transfer tu ibana, urupi ibana. So tungbui salpusian parbinegiammu, amanginang ya. Jangan biarkan masuk ke dalam telinga seseorang yang membutuhkan, kemudian itu keluar begitu saja. Itu kehidupan yang memang yang takut akan Tuhan. Yang betul-betul memahami bahwa Tuhan yang akan pelihara dia dalam kehidupan ini. Bahkan kita percaya, kita punya kesaksian pribadi, cara Tuhan memelihara itu bukan seperti cara kita manusia. Saya pikir bentuk satu keanehan kalau sedikit minyak dan tepung yang dimiliki oleh janda di Sarpat itu, tapi dia mampu untuk mendahulukan hamba Tuhan yang singgah oleh karena kekeringan yang berkepanjangan. Dia tidak takut untuk memberikan kepada hamba Tuhan itu, dan kehadiran hamba Tuhan di kediamannya itu memberikan warna tersendiri kepada dia bagaimana Tuhan memelihara kehidupan seorang yang susah itu, bahkan tidak berkekurangan katanya. Kalau di epistel yang sudah kita baca tadi itu. Bapak, Ibu, dan para orang muda, kalau Yesus paham kehendak Bapa, Petrus juga sebagai murid, dia paham akan apa yang diinginkan Yesus kepada dia sebagai seorang murid. Kita bisa pastikan saudara-saudara, ketika meninggal tiba-tiba, ini Tabita ini, itu akan meninggalkan duka yang besar. Saya pikir kita pernah kehilangan semua. Meninggalkan duka yang besar. Tapi renungan pagi ini mau mengingatkan kita, temukanlah jawaban itu di dalam doa. Temukanlah jawaban itu di dalam doa. Kepribadian yang selalu mewarnai kehidupan Tabita adalah kepribadian seorang wanita pendoa. Nah, kemudian kehidupan pribadi yang dibangun dalam doa akan memampukan seseorang untuk melihat semua sesuatu dengan jelas. Saya mau pastikan itu kepada kita. Kehidupan seseorang yang selalu dibangun dalam doa adalah kehidupan yang lebih jujur, ikhlas, bahkan dimampukan untuk melihat semua dengan benar. Dia tidak akan pernah menjadi satu pribadi yang subjektif, tapi dia menjadi pribadi yang objektif, yang melihat semua dengan jujur, terbuka, tanpa ada yang tersembunyi. Memang ini sesuatu yang sulit bagi kehidupan kita. Kehidupan dalam bentuk penyerahan secara utuh hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin bisa kita katakan, gimana saya mau bantu kalau saya juga belum pasti gitu. Ay molo ditiki adong do. Ketika kita memiliki, kita bantu, itu normal sekali Bapak Ibu, normal sekali itu. Tapi sesuatu yang tidak normal adalah, dan sesuatu yang tidak normal itu yang sebenarnya diinginkan, ketika kita bisa ya membangkitkan, menyemangati di tengah-tengah situasi yang mungkin kacamata kita mengatakan itu tidak mungkin. Jadi ini salah satu karya daripada Roh Kudus ya, kalau kita baca di kisah ini. Soal kepemilikan bersama-sama, kalau kita baca di pasal 2 ya, soal kepemilikan bersama-sama, bahkan kehidupan yang berbagi itu sudah ada sebenarnya di gereja Bona itu. Di gereja awal, di gereja mula-mula, kehidupan berbagi itu sebenarnya sudah begitu nyata. Jadi saya mau katakan juga kepada kita, kalau orang percaya sekarang, orang percaya saat ini nggak mampu berbagi, tolong dicek dulu ya. Jangan-jangan itu gereja nggak ada lagi Roh Kudus di situ. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus yang ada di gereja itu, di keluarga itu, kalau gereja dan keluarga itu nggak mampu lagi berbagi di tengah-tengah persekutuannya. Itu nggak bisa sesederhana mungkin kita bisa menerjemahkan itu. Apalagi dalam persekutuan kalau ada di situ yang saling menyakiti ya, dan lain sebagainya, tolong dicek kembalilah apakah memang masih ada Roh Kudus, itu masih persekutuan gitu.
Jangan-jangan itu hanya paguyuban ya. Saya selalu katakan ini kepada paduan suara. Tolong check and balance dulu gitu. Jangan-jangan ini bukan persekutuan. Kalau ada di situ yang tidak saling membangun, tidak saling menguatkan. Jangan-jangan itu hanya paguyuban. Jangan-jangan itu hanya punguan arisan, saya katakan. Karena kita begitu cepat mengklaim bahwa persekutuan di gereja itu adalah persekutuan Roh Kudus. Entar dulu ya. Jangan-jangan itu paguyuban atau persekutuan arisan. Kalau memang dalam persekutuan itu tidak mampu saling menghidupkan, saling menyemangati, berbagi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dipastikan Allah sudah memelihara setiap pribadi yang ada di tengah-tengah persekutuan itu. Bahkan saudara-saudara, renungan pagi ini juga mau mengingatkan kita, mau ingatkan kita, jangan kita biarkan kehidupan kita ini, jangan kita biarkan hidup kita ini ya menjadi arena pertandingan dua kekuasaan. Kemudian kita menjadi pribadi yang ya dipermainkan. Pribadi heado hudokate. Jangan menjadi pribadi yang kabur lah, yang sulit untuk dibaca orang. Gak jelas. Gak ada orang yang mau meralih-alih, gak ada orang yang mau dekat dengan pribadi yang gak jelas gitu. Satu pribadi yang gak jelas adalah pribadi yang abu-abu, yang gak taat, yang gak setia. Kalau sudah berani mengawali dengan kesetiaan, jalani aja, akhiri aja dengan kesetiaan. Tidak usah ada yang mendompleng di situ. Apapun tekanan itu. Apapun tekanan itu. Bahkan dalam bentuk seperti apa saudara-saudara, kita yang lebih tahu itu. Kenapa saya katakan jangan jadi arena pertandingan ya. Satu contoh memang ada ilustrasi begini Bapak Ibu. Ada seorang anak yang memang sudah dikenal sangat bijak, dia sangat pintar. Bahkan kepintarannya ini sudah sampai ke beberapa daerah gitu. Kemudian ada seorang bapak, dia mau tes kemampuan anak ini. Dia bawa anak ayam dalam genggaman bapak ini, dia katakan kepada anak ini, menurut kamu apakah ayam ini hidup atau mati katanya. Apakah anak ayam ini hidup atau mati katanya kan. Apa kata anak ini? Soal ayam itu hidup atau mati itu dalam genggamanmu, dalam kuasamu. Dalam pikiran anak ini kalau saya katakan hidup, kamu akan tekan itu ayam supaya mati. Kalau saya katakan mati, kamu akan buka genggamanmu, maka anak ayam itu akan lompat dan hidup. Itu soal kuasamu. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, sama seperti anak ayam tadi, di genggaman seorang bapak itu dalam kuasa dia. Ya mau porsiado kita. Kalau kita percaya kita dalam genggaman Tuhan, gak usah takutlah. Kalau kita pastikan kita dalam pemeliharaan Tuhan, gak usah takut. Gak usah kita bikin pemahaman apa itu ya, Deus ex machina, Allah di luar mesin. Seperti ini. Jadi kalau Jepang produksi Toyota, sekarang Toyota sudah ada di ujung Samosir itu. Sampai ke pedalaman Samosir, Toyota sudah ada. Walaupun itu Jepang yang ciptakan. Tapi ketika Toyota itu, mobil itu terganggu, nggak usah panggil juga dari mekanik dari Jepang. Karena mekaniknya sudah ada di Samosir. Jadi godang gohitan maksoni. Banyak orang percaya yang kerohaniannya seperti itu. Dia katakan, ya udah deh, Allah nggak usah terlibat dengan semua persoalan hidupku. Allah nggak usah dilibatkan dengan semua pergumulan pribadiku. Toh, saya bisa selesaikan persoalan saya. Ini agak egois ya. Toh, saya bisa menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan saya. Kamu tidak paham, siapapun kamu, itu kata orang. Kamu tidak paham mengenai pergumulanku. Biarkan saya yang akan memahami pergumulan saya ini. Itu pemahaman Deus ex machina yang begitu banyak menjangkiti orang-orang kota sekarang. Allah nggak usah dilibatkan. Soal kesehatan, ya transplantasi sekarang kan, mau jantung, mau kornea, mau apa semua ada dijual. Di India, di Tiongkok, di Cina, semua ada jual. Mau transplantasi silakan, mau ring, mau bypass silakan. Oleh karena itu, karena semua sudah ada, Allah nggak usah dilibatkan. Soal-soal sederhana nggak usah. Padahal kita lupa, soal-soal sederhana itu sering membuat kita memasuki kehidupan yang pelik, sulit, dan bahkan luar biasa. Oleh karena itu memang
Gimana saya mau mengenal Allah? Salah satu bagaimana Allah menerjemahkan dirinya adalah kuasanya, cara pemeliharaannya. Kita buru sasi tongo dia ke ibu-ibu ya. Tidak ada orang yang nggak disentuh oleh corona covid ini, nggak ada satu orang pun itu. Bahkan gereja juga disentuhnya kan. Ibu-ibu kami di sini, saya pastikan Anda yang lebih tahu bagaimana Tuhan memperlengkapi kehidupan keluarga Anda. Baru benomun waeng memakai nasawatiki, asa mardalan adat, mardalan huria, mardalan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Alani marpangotik mahoinang. Unang akaina na marungutungun. Gelisah mengatakan kepada, ini nggak cukup, nggak boleh gitu. Tuhan punya cara untuk memelihara orang-orang yang taat, orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan cara Tuhan memelihara itu bukan cara kita. Jadi pernah saya melihat seorang ibu ketika dia dikasih sama suami gaji kan, langsung dia petakan itu. Ini untuk huria, ini untuk adat, ini untuk keluarga, ini untuk pendidikan, ini untuk kesehatan. Tanggal 16 dia, wah kok nggak cukup katanya. Dia bikin hitung-hitungannya untuk memahami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Jaunang unang mergabu sita manginang doh takana posote. Jadi kalau kita nyanyikan burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara. Bagaimana Tuhan pelihara bunga bakung di ladang? Itu bunga bangkai itu kan, nggak ada manfaatnya bagi kita. Itu juga dipelihara Tuhan. Bagaimana burung di udara? Kapan dia pergi, kapan dia datang? Karena nggak ada sangkarnya gitu, dipelihara Tuhan. Aina toro do hita siap bunga bakung do siap pidung. Aina toro do hita, apakah kita lebih rendah kualitasnya dari bunga bakung dan burung-burung di udara? Tentu tidak. Jadi nggak usah kita ya bahkan soal keraguan-raguan dalam kehidupan kita ini. Apapun itu, mungkin niat seseorang, cara seseorang untuk menjatuhkanmu, percaya bahwa Tuhan punya cara memelihara kehidupan orang. Tuhan punya cara, bahkan bukan seperti cara kita. Hal yang dituju oleh renungan pagi ini adalah soal iman. Tidak pola songon namek di hilala HKBP nanti, dong suku-suku di dongan bahasa HKBP dang mampu pahehehon mabe mangudu akan namodik, ai namodik penga selesai. Idu di hata-hata ngajumulin pabahon naong ipajulu majuluani dan idok namate. Kenapa? Karena masih ada kehidupan setelah kematian itu. Kan sudah selesai itu di Paskah kemarin. Sudah selesai. Nah oleh karena itu memang ya, Bapak Ibu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan lah dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah. Ai molo budu pihita mabek kalongangan, ai nataida do, kita melihat halongangan itu hola yang apa ya? Yang ya wah gitu. Jadi pernah ada kawan waktu melayani di Medan, Abang Pendeta, saya permisi dulu, ada kebaktian kebangunan rohani penyembuhan di lapangan Merdeka. Saya mau bawa istrinya, kebetulan istrinya baru marpaung gitu kan, kurang sehat. Jadi gini saya, karena saya kenal pasti dia, gini aja Bang, jangan kau coba-coba kesehatan saya bilang. Jangan kau coba-coba mengenai apa namanya spektakuler saya bilang. Nanti kau merdu sahoniku. Memang dia pergi, gimana udah sembuh? Enggak ada. Jadi saya mau katakan kepada dia, ya, bahkan juga kepada kita, jadi sutung tei dadang adong haluangangan dan banguduon. Kemudian nggak ada keajaiban. Coba kita lihat ya. Tabrakan ijuluta. Ya ada lauro hatta, gua mau lohita yang tabrakan nih. Edang halongangan nih, Tuhan masih kasih waktu sama kita untuk hidup. Orang konsumsi obat salah, mati. Kemudian kita konsumsi yang sama, kita nggak apa-apa. Orang keracunan, sama-sama kita di situ, dia selesai, kita nggak. Dan banyak sekali. Banyak sekali. Alai holanido, dak taidabi holan, dak taidabi keajaiban. Kita nggak lihat itu sebagai apa? Sebagai keajaiban. Kita lihat itu memang satu rutinitas yang memang sudah seperti itu, normal saja. Ya, kita lihat itu, kita nggak melihat itu menjadi keajaiban. Bahkan hal-hal yang sederhana itu kita nggak mampu lagi lihat itu keajaiban. Sehingga kita ya nggak sulit, kita nggak mampu untuk mensyukuri itu dalam kehidupan kita. Molorope kita ibadah songonokan,
Kalau kita melihat itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita dengan firman, dengan logos itu, ya kita kan dikuatkan dalam kehidupan kita ini. Kita belum tahu ke depan, bahkan untuk esok kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi karena kita yakinkan diri kita dengan Tuhan memelihara, gimana kemarin, hari ini dan besok, itu menguatkan kita bahwa kita akan mampu untuk menjadi penyemangat, penyembuh, pahehehon di tengah-tengah para saudara. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, marilah kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi dalam kehidupan kita ini. Kita sudah lihat beberapa bapak gereja, bahkan juga figur-figur di Alkitab ini yang mengisi kehidupannya itu dengan hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir saya mau katakan kepada kita, iman itu kan pistis, kesetiaan katanya. Tapi selalu itu lebih banyak lahir daripada pergumulan. Walaupun dalam pergumulan sering kita meragukan penyertaan Tuhan. Sepertinya Tuhan ini kurang cepat gitu, kita katakan. Sangat lambat gitu. Padahal memang dia diizinkan itu, dia perbolehkan itu supaya kita semakin yakin dengan iman kita ini. Ya. Gak ada yang bisa kasih gambaran yang sesederhana mungkin dengan iman ini. Kalau kita baca di Ibrani pasal 11. Ya. Itu berbeda jauh dengan soal keyakinan. Jadi gak boleh hanya sekedar saya yakin gak. Tapi kalau kita katakan iman, ya udah percaya sesuatu yang mungkin kita gak paham, kita gak mengerti. Walaupun setelahnya, pasca setelah itu, kita diizinkan untuk paham dan mengerti akan keadaan itu. Soal hubungan antara anak dan orang tua, soal hubungan antara suami dan istri, soal hubungan antara keluarga, memang terkadang Tuhan izinkan itu kita mampukan dimengerti setelah kejadian itu. Oleh karena itu dengan iman, kita terus akan belajar bagaimana memahami kehidupan ini, bagaimana mengerti akan kehidupan ini. Saya pikir hal yang luar biasa ya kalau orang bisa menikmati kehadiran kita seperti Tabita ini. Hal yang luar biasa. Kalau orang menikmati pribadi kita, menikmati kehadiran kita, bodoh kita songoni, kan di situ. Tapi kalau orang nggak bisa lagi menikmati kehadiran kita, ya itu dah kita nggak menjadi penyemangat lagi, kita nggak jadi penyembuh lagi di situ. Ya, biarkan Tuhan dengan karyanya, saudara-saudara, sehingga kehidupan kita ini akan selalu dihadirkan dengan keajaiban-keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan ke depan, di tengah-tengah semua mimpi, cita-cita, dan harapan-harapan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini. Biarlah Engkau selalu memperlengkapi kehidupan kami dengan firman-Mu untuk meyakinkan diri kami bahwa Engkau akan pelihara kami. Sehingga kami boleh isi kehidupan kami ini Tuhan dengan hal-hal yang baik. Karena upah daripada kebaikan kami akan terima pada saatnya dengan cara Tuhan yang boleh memperlihatkan itu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memaknai akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya dengan apa yang kami katakan, tapi dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih Engkau perbolehkan untuk hidup dan sehat pagi ini. Biarlah kami melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan ke depan dalam kehidupan kami ini. Bahkan juga untuk semua aktivitas kami ketika kami akan memulai, melanjutkan, bahkan akan mengakhiri semua tanggung jawab itu. Terima kasih Tuhan Yesus, dahului kami dalam semuanya, bahkan untuk melangkah dalam minggu yang Tuhan sudah berikan ke depan. Biarlah kami selalu dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.